Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan membawakan presentasi tentang pembicaraan yang efektif. Oke, yang pertama, harus berpikiran dengan jernih sebelum berbicara. Dalam urusan berbicara, biasanya kita kesulitan untuk berpikir dengan jelas ketika memiliki ide yang belum dipikirkan dengan baik. Punya banyak hal yang ingin disampaikan atau topik pembicaraan yang sangat penting bagi kita. Bila Anda menghadapi kondisi seperti ini, diam sejenak untuk menarik napas dan coba berpikir dengan jernih sebelum mengeluarkan kata-kata. Susun kalimat yang ingin Anda bicarakan untuk menghindari keluaran pesan yang salah satu untuk atau membingungkan. Ini adalah langkah awal yang paling sederhana untuk bisa berbicara dengan baik. Yang kedua, kenali lawan bicara. Tahap lainnya dalam cara berbicara yang baik adalah mengetahui lawan bicara Anda. Dari situ, Anda bisa menentukan kata-kata yang akan dikeluarkan. Anda tidak bisa menganggap semua orang sama. Pengetahuan dan daya tangkap orang berbeda-beda. Anda tidak mungkin bicara pada anak kecil layaknya pada orang dewasa, atau menggunakan istilah-istilah sulit yang Anda pahami pada orang awam. Bisa-bisa Anda hanya dianggap sok pintar dan orang jadi malas berbicara dengan Anda. Yang ketiga, buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Berbicara secara efektif pada prinsipnya adalah berbicara sepenuhnya dengan bahasa yang dimengerti. Salah satu langkah penting dalam berbicara efektif adalah dengan mengetahui apa yang tidak harus dibicarakan. Mungkin dalam satu bahasan Anda memiliki banyak contoh untuk menegaskan maksud Anda. Pada kenyataannya, orang lain bisa saja paham dengan memberikan satu atau dua contoh penjelasan. Jika sedang berbicara dengan teman, buatlah pembicaraan Anda tidak bertele-tele dan langsung ke tujuan utama pembicaraan. Yang keempat, beri gambaran pada perbincangan. Menggambarkan atau memberikan contoh kasus mengenai konsep bahasan pada lawan bicara dapat membantu Anda untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Dalam bahasa Indonesia, kita sering mengibaratkan satu bahasan dengan kejadian lain yang lebih umum, agar gambaran dari pembicaraan kita semakin dimengerti. Yang kelima, hindari kata-kata pengisi yang tidak penting. Biasanya kata-kata tak bermakna seperti jadi, ya, dan lainnya muncul seketika kita ingin mengisi kekosongan dalam pembicaraan atau membutuhkan jeda untuk berpikir. Sesekali mungkin tak mengapa menggunakannya, namun jika terlalu sering mengeluarkan kata tersebut, nantinya Anda hanya akan dianggap tidak jelas dan tidak yakin dalam pembicaraan Anda. Nah, cara berbicara yang baik. Yang pertama, mulai berbicara dengan volume suara yang sesuai. Lihat situasi di mana Anda mulai bicara. Apabila hanya berdua, sebaiknya gunakan suara lembut namun tetap terdengar. Sedangkan jika berhadapan dengan lawan bicara dalam kelompok yang lebih banyak, gunakan suara yang lebih nyaring. Tidak perlu berteriak. Cukup bicara dalam volume yang cukup kencang agar semua orang bisa mendengarkannya. Berbicara di publik dengan suara yang pelan dan lirih akan membuat orang-orang berpikir Anda adalah orang yang pemalu dan tidak percaya diri. Yang kedua, lafalkan setiap kata dengan jelas. Semua orang mungkin bisa berbicara, namun untuk melafalkan kata per kata dengan jelas hanya orang-orang yang terlatih dan terbiasa saja yang bisa. Coba dengarkan diri Anda sendiri. Jika perlu, rekam agar Anda dapat memperhatikan dengan lebih baik. Berlatihlah secara teratur dan melafalkan kata-kata dengan memisahkan suku katanya. Misalnya sehat, bicara, dan lainnya. Ulang dengan pelan. Jika sudah terdengar jelas dan sempurna, percepat pelafalan Anda dan kurangi jeda antar suku kata sampai Anda berbicara dengan fasih. Yang ketiga, bicara dengan kecepatan yang tepat. Seringkali ketika kita gugup, cara kita berbicara pun menjadi terburu-buru. Atur napas ketika merasa gugup, berbicara dengan perlahan. Beri lawan kesempatan untuk mendengarkan pesan yang ingin Anda sampaikan. Jangan pula berbicara terlalu lambat seperti robot. Yang keempat, gunakan nada suara atau intonasi yang dinamis. Dalam satu perbincangan tentu akan ada berbagai jenis kalimat. Mungkin akan ada kalimat pertanyaan atau ada satu kalimat yang lebih penting untuk Anda tekankan. Dengan memilih intonasi yang tepat, maksud Anda akan lebih mudah dimengerti oleh lawan bicara. Contohnya, ketika Anda bertanya, gunakan intonasi dengan nada yang lebih tinggi di bagian akhir pertanyaan. Yang kelima, perhatikan postur Anda saat berbicara. Cara Anda duduk atau berdiri dapat memengaruhi cara Anda berbicara. Menurut kata Devor, pelatih public speaking dari Chicago, berdiri atau duduk lurus memungkinkan Anda untuk bernapas dengan benar, memberi kekuatan dan kejelasan suara yang lebih besar.
Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum.